Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di kajian kita pekan ketiga bulan yang lalu, bulan Mei, kita sudah menyelesaikan bagian yang ke-6 dari Sahih Al-Bukhari, yaitu Kitabul Haid. Malam hari ini kita akan masuk ke bagian yang ke-7 dari kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu Kitabut Tayammumi, Kitab Tayammum. Imam Al-Bukhari mengawali dengan mengutip kutipan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ini yang dikutip ayatnya seperti itu, sebagaimana tercantum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nanti insya Allah saya bacakan lengkap Bapak Ibu. Kemudian diawali dengan babun, tanpa mencantumkan judul bab dari nama babnya. Ada dua hadis yang diketengahkan. Yang pertama hadis 334. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, qala, dia berkata, Akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Malikun Malik an Abdurrahman ibnil Qasimi, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, an abihi, dari bapaknya, an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata. Di dalam riwayat lain, ini saya kutipkan ya. Dalam riwayat Imam Tobroni atau Broni, Ibu Aisyah bercerita, lamma kana min amri akti ma kana wa qala ahlul ifki ma qalu kharajtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati ukhra fasaqata aidon. Nah ini jadi peristiwanya terjadi untuk yang kedua kalinya. Lama setelah kana, keadaan min amri, di antara urusanku. Urusan apa? Urusan kalungnya hilang ya. Iqdi, kalungku. Ibu Aisyah pernah kehilangan kalung dua kali. Yang pertama ketika Ibunda Aisyah diajak oleh Rasulullah, kemudian kalungnya hilang.
yang dari peristiwa ini Ibunda Aisyah kemudian nyari, akhirnya beliau tertinggal dari rombongan. Kemudian muncullah hadisul ifki, berita bohong tentang Ibunda Aisyah. Nanti tafsirnya bisa Bapak Ibu baca di Al-Quran surah An-Nur, mulai ayat yang ke-11. Ayat ke-11 seterusnya itu dijelaskan. Kemudian peristiwa yang kedua ini, Ibunda Aisyah diajak oleh Rasulullah SAW keluar pada peperangan yang lain. Ini dalam riwayat Imam At-Tabrani. Jadi hadisnya berbeda dengan hadis yang menjadi sebab peristiwa hadisul ifki. Dua peristiwa yang berbeda. Kita lanjutkan. Kharajna, kami telah keluar ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi, pada sebagian perjalanannya, hatta sehingga idza, ketika kunna, keadaan kami bil baidai au bidatil jaisi, ini nama tempat, kami sampai ke tempat namanya Al-Baida. Ini suatu tempat yang sudah dekat ke Madinah ya. Kemudian kata Ibunda Aisyah, in qata'a ikdulli, in qata'a telah putus ikdulli, kalungku. Jadi kalungnya putus kemudian jatuh. Faqama Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berhenti alal timasihi, untuk mencarinya. Jadi ketika kalungnya hilang, Ibunda Aisyah kemudian melaporkan kepada Rasul, kepada sang suami, sehingga Rasulullah meminta untuk mencarinya. Beliau mengutus seorang sahabat beserta beberapa orang sahabat yang lain, namanya Usaid. Usaid ini diutus. Wa qaman nasu, dan orang-orang berhenti ma'ahu, bersama dengan Rasul. Rasulnya berhenti untuk mencari kalung, kemudian seluruh rombongan ikut berhenti. Walaysu ala ma'in, di tempat itu tidak ada air. Jadi berhenti di tempat tidak ada air. Fa'atan nasu, kemudian orang-orang datang ila Abi Bakrin, menemui Abu Bakar As-Siddiqi. Ini mengadukan Ibunda Aisyah kepada ayahandanya. Kenapa tidak mengadukan kepada Rasul ya Pak? Memilih mengadukan kepada Abu Bakar. Faqalu, kemudian mereka berkata, ala taro ma sona'at Aisyah, apakah engkau tidak melihat ma sona'at, apa yang telah diperbuat Aisyah itu oleh Aisyah. Jadi orang-orang datang kepada Abu Bakar kemudian bilang, apakah engkau tidak tahu akibat perbuatannya Aisyah, kalungnya hilang sehingga kita berhenti di tempat yang tidak ada air. Tidak hanya tidak ada air, tetapi juga orang-orang sudah kehabisan air. Aqamat bi Rasulillah SAW, berhenti bersama Rasulullah, wan nasi, dan orang-orang, walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'un, tempat ini tidak ada air, dan mereka yang berhenti juga sudah kehabisan air. Kira-kira kepentingannya untuk apa Bapak? Ya, selain untuk minum, untuk wudu, kepentingannya untuk wudu. Kenapa? Karena ketika berhenti di situ untuk waktu yang lama, berarti nanti waktu sholat akan datang. Ketika waktu sholat akan datang, maka para sahabat mengalami kebingungan. Ini bagaimana kita akan sholat sementara tidak ada air? Tayamum, kan belum turun ayatnya. Nah, kalau kita tidak ada air sudah tahu jawabannya. Iya, kita kan hidupnya 15 abad kemudian, jadi sudah tahu peristiwa. Sama dengan kalau kita mendengar peristiwa Nabi Ibrahim suruh menyembelih putranya,
kita kan tidak tegang karena sudah tahu ceritanya kan, gitu kan, sudah bolak-balik diceritakan. Tapi ketika Nabi Ibrahim mengalami peristiwa itu, ya tentu suasana psikologisnya berbeda. Kemudian setelah dilapori, Abu Bakar tanggap. Apa yang dilakukan? Faja'a Abu Bakar datang kepada Aisyah. Wa Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW wadi'un ra'sahu ala fahidi. Kata Ibunda Aisyah, ketika Abu Bakar datang, Rasulullah sedang meletakkan kepalanya di atas pangkuanku. Jadi Rasul lagi tidur. Berhenti, Rasulullah kemudian meminta Usaid untuk mencari kalung beserta para sahabat yang lain. Rasulullah kecapean, kemudian beliau tidur di pangkuannya Aisyah. Qad sungguh nama. Ya, Rasulullah tertidur. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, habasti, engkau menahan Rasulullah SAW wan nasa, dan orang-orang, walaisu alama'in, di tempat yang tidak ada air, walaisa mahum ma'un, dan mereka tidak ada yang punya air. Faqalat Aisyatu, kemudian Aisyah berkata, fa'atabani Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar mencela aku. Bahasa Jawane enggak nyami, kalau sini kan gara-gara kon kan. Sampai ini Aisyah karena menceritakan tentang Abu Bakar yang mencela dirinya, dia tidak menyebut ayahnya. Fa'atabani Abu Bakrin, Abu Bakar mencela aku, tidak mengatakan bapakku mencelaku. Jadi dicela, akhirnya kan ceritanya karo jengkel, Pak. Makanya dengan kalau istri sudah manggil sampean, berarti lagi jengkel. Mas, sampean bisa berbalik mas, gue lagi jengkel. Anggar mas, kon pimen sih mas, lu jengkel mana? Kalau istri bilang, mas, you, lu jengkel mana? Mas, kawan, you. Tapi nggak lagi udah jengkel, mas, jenengan pandahar, kayak lagi bongbong. Misalnya jengkel sih deh, ya jengkel tanggal 1 abang, tadi turun gajian. Turun di transfer gitu ya Pak. Kenali kalau lagi jengkel biasanya menyebut nama. Ini Ibu Aisyah jengkel sama bapaknya karena dicela, manggilnya Abu Bakrin. Abu Bakar datang mencelaku. Wa qala, dan ia berkata, masya Allahu ayyakula, apa yang dikehendaki Allah dia mengucapkannya. Wa ja'ala yad'ununi biyadihi fi khasirati, kemudian dia mencubit pinggangku. Jadi wis ngomongi gemes karo anak wadune diciwit boyoke. Saiki boyok aja mending diciwit apa ya? Demek bekeri ya diciwit. Fala yamna'uni min taharruki, tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak. Jadi aslinya pengen menghindar ketika dicubit itu. Tapi kenapa Ibunda Aisyah tidak menghindar? Illa makanu Rasulullah SAW ala fahidi. Ibunda Aisyah tidak mau bergerak, tadi ciwitnya diam saja. Karena Rasulullah sedang berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuannya. Luar biasa ya. Benar-benar istri yang solihah. Dicibit karo bapakane, suaminya sehari di pangkuannya, lebih menjaga suaminya agar tidak terbangun, sehingga meskipun dicubit dia memaksa untuk tidak bergerak, menahan gitu ya. Tapi ceritanya kayak rada jengkel Pak, ini kan bahasanya begitu. Kemudian faqama Rasulullah SAW hina asbaha, Rasulullah bangun ketika menjelang subuh, ala ghairi ma'in, tanpa ada air.
Begitu waktu subuh menjelang, ini tidak diceritakan Rasulullah tahajud ya, Bapak Ibu. Karena bangunnya menjelang subuh. Jadi ketika safar itu kan diberikan rukhsah. Karena capek dalam perjalanan ada rukhsah untuk tidak qiyamul lail. Tapi kalau di tempat tinggal ya qiyamul lail ya, jangan kemudian lah di tempat tinggal mau mengambil rukhsah. Di rumah saya sendiri rukhsah ya. Di sini tidak dijelaskan Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam karena bahasanya khina asbaha, ketika masuk waktu subuh tanpa ada air. Fa'anzalallahu, kemudian Allah turunkan ayat tayammumi, ayat tentang tayamum. Fatayammamu, kemudian mereka tayamum. Ini belum dijelaskan tata caranya ya. Faqala, kemudian berkata Usaid bin al-Khudairi, ini sahabat yang tadi diutus namanya Usaid bin al-Khudair. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukan pertama kali keberkahan datang kepadamu wahai keluarganya Abu Bakar. Kenapa bukan pertama kali? Yang pertama kan kisah hilangnya kalung, kemudian muncul hadisul ifki. Allah turunkan ayat membersihkan keburukan informasi yang tersebar pada saat itu. Jadi ada Quran yang langsung turun setelah waktunya 1 bulan berlalu. Ini kan keberkahan. Bapak Ibu, kalau kita menghadiri suatu pertemuan, kemudian yang pidato itu orang besar. Orang besar itu berarti bukan badannya besar. Orang besar dalam tanda kutip, pejabat. Kemudian nama kita disebut, itu kan ada kebahagiaan. Oh ya, selamat datang. Di sini ada temanku, teman sepermainanku, teman seperjuanganku, disebut namanya. Itu ada kebahagiaan. Demikian juga para sahabat ketika Al-Quran turun bicara tentang mereka, itu adalah keberkahan. Makanya kata Usaid kepada Abu Bakar, ini bukan pertama kalinya keluarga Abu Bakar mendapatkan keberkahan. Qalat Ibunda Aisyah berkata, Faba'asnal ba'irul ladzi kuntu alaihi. Kemudian kendaraan yang Ibunda Aisyah naiki, ba'asna bangkit, alladzi yang kuntu alaihi, aku berada di atasnya. Setelah pagi kemudian melanjutkan perjalanan, ontanya berdiri. Fasobnal ikda, kemudian aku menemukan kalungku tahtahu, di belakang onta. Jebule kan kalungnya copot, terus mandek, ontanya ngedeprek, kalungnya ketindian onta. Ngolitinnya mukes sawangi-wangi, jebule ketindian onta. Ya sudah diskenariokan oleh Allah SWT seperti itu. Ini asbabun nuzul turunnya Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Sekarang kita bacakan ayatnya lengkap. Yang megang Quran boleh dilihat, yang tidak ya dengarkan. Al-Ma'idah ayat 6 ya. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Idza kumtum ila sholati, apabila kalian hendak sholat. Fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum, kepala kalian. Jadi yang diusap kepala, bukan rambut ya. Wamsahu biru'usikum. Wa arjulakum, dan kaki kalian. Ini dibaca wa arjula, bukan wa arjuli.
Bedanya apa? Kalau wa arjuli berarti ikut biruusikum. Kalau dibaca wa arjulikum berarti kaki itu diusap. Tapi dibaca wa arjulakum berarti kaki itu dibasuh. Mengikuti wujuhakum wa aydiyakum. Artinya apa Bapak Ibu? Perbedaan harokat saja mempengaruhi istimbat hukum. Artinya sama, tapi ikutnya kemana itu berpengaruh terhadap istimbat. Ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan jika kalian dalam keadaan junub, fatoharu, disuruh toharoh, mandi. Wa in kuntum, dan jika keadaan kalian mardo, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian telah datang dari al-ghaid. Al-ghaid itu makna harfiahnya tanah yang rendah. Dulu digunakan untuk buang hajat. Nah, sekarang yang dimaknai al-ghaid toilet begitu ya. Atau lamastumun nisaa, menyentuh wanita. Ini yang kemudian dipahami berbeda-beda. Menyentuh wanita harfiahnya begitu. Falam tajidu, kemudian kalian tidak mendapatkan ma'an, air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian sha'idan, dengan debu, thayyiban, yang baik. Tayamum itu secara harfiah maksudnya adalah al-qasdu. Maksud at-tayammum bil lughah al-qasdu. Tayamum secara bahasa artinya adalah al-qasdu, maksud. Secara syariat sengaja memukulkan tangan ke tanah, mengusapkannya ke wajah dan ke tangan untuk kepentingan sholat dan semisalnya. Selain sholat yang bisa kita lakukan mencucikan diri dari hadas adalah untuk tawaf. Jadi syaratnya tawaf kan sama dengan syaratnya sholat, suci dari hadas dan najis. Bagaimana cara tayamumnya? Kata Allah, famsahu, maka usaplah di wujuhikum, wajah kalian, wa aidikum minhu, wa aidikum, dan tangan kalian, minhu, darinya. Nyaknya kembali kemana? Sha'idan thayyiba, ke debu tanah yang bersih, yang baik. Jadi anggota rukun tayamum di luar niat itu hanya ada dua, wajah dan tangan. Tangannya yang mana? Nanti kita kaji hadisnya. Tidak ada yang lain ya, tidak ada kumur-kumur, tidak ada tayamum kumur-kumur, tidak ada kumur-kumur. Masa tayamum kumur-kumur? Nanti bisa-bisa kayak orang minum kopi tanpa air. Minum kopi tanpa air. Jadi tayamum itu tidak ada kumur-kumur. Hanya mengusap wajah dan tangan. Kemudian Allah menyampaikan, ma yuridullahu, Allah menghendaki, liyaj'ala alaikum, untuk menjadikan atas kalian. Mana tadi? Oh, kelewat. Ma yuridullahu, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menginginkan, liyaj'ala alaikum, menjadikan atas kalian, min harojin, kesukaran. Di antara hikmah disyariatkannya tayamum, kata Allah, supaya kita orang-orang beriman tidak mengalami kesukaran. Walakin, dan tetapi, yuridu, Allah menginginkan, liyutahhirukum, Allah menyucikan kalian.
waliyutimma dan menyempurnakan nikmatahu nikmatnya alaikum atas kalian la'allakum tashkurun supaya kalian jadi orang yang bersyukur. Diberikan kemudahan, harapannya rasa syukurnya semakin tumbuh. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani mengetengahkan pendapat beberapa ulama tentang tayamum itu apakah termasuk azimah atau rukhsah. Apa azimah? Lawannya rukhsah. Kalau rukhsah itu keringanan, kalau azimah itu bukan keberatan, Pak. Karena rukhsah ringan terus azimah jadi berat, bukan. Berat itu sakulat ya. Fa'amma mang sakulat ya. Sakulat itu berat. Kalau ringan khopat itu ringan. Azimah itu ketetapan. Maka an-niyatu azmul qalbi. Niat itu ketetapan hati. Aku sudah berazam ini. Aku sudah berketetapan. Fa'idha azamta, maka apabila engkau telah berketetapan, azimah. Ini Allah mengendaki syariat tayamum itu agar memberikan kemudahan dan menyempurnakan apa Pak? Menyempurnakan niat. Nikmat, ya bukan niat ya, nikmat. Kalau niat kurang M berarti. Kalau tambah M jadi nikmat. Ya tadi kan waliyutimma nikmatahu alaikum la'allakum tashkurun. Itu hadis 334. Sekarang 335. Yang bercerita adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini redaksinya nanti ada banyak. Ya. Qala Rasulullah telah bersabda, u'titu, diberikan kepadaku khamsan, 5 hal. Lam yu'tahunna, yang tidak diberikan ahadun kepada seorang pun qabli, sebelumku. Jadi Rasulullah oleh Allah diberikan 5 karunia yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa saja? Nusirtu, aku ditolong birru'bi, dengan rasa takut, masirota syahrin, 1 bulan perjalanan. Kalau Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan di Madinah, maka jarak 1 bulan ke depan itu orang-orang kafir merasa takut. Karena Rasulullah kalau mengumpulkan pasukan tidak pernah ngomong ini pasukan mau kemana. Sebab di Madinah ada orang munafik saat itu. Kalau diberitahu nanti bocor sampai kepada yang dituju. Sehingga sudah jalan aja. Nah, sudah mulai jalan misalnya, kalau jalannya ke selatan berarti yang utara aman, pasukannya ke selatan. Padahal belum tentu, boleh jadi muter kan. Ini strategi. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhuron. Wa ju'ilat, dan dijadikan li untukku al-ardu, bumi, masjidan, sebagai masjid. Jadi seluruh bumi ini bisa untuk sholat, Bapak Ibu. Wa tuhuron, dan sebagai alat bersuci. Sehingga kata Rasulullah, fa'ayyuma, maka di mana saja, rojulin, seseorang, min ummati, dari umatku, adrokat ussolatu, menjumpai waktu sholat, wal yusolli, maka sholatlah. Jadi tidak ada alasan ketika pertanyaan, sholat apa durung? Durung. Bisa nih, orang nemu masjid. Nah ini Allah bilang, Rasulullah bilang, bahwa semua bumi adalah masjid. Kira-kira wani beli Pak, lagi perjalanan mandek ya,
motornya dipinggirkan, terus sholat ning dhuwure trotoar, kira-kira wani beli? Kan ini gemuyu. Lakoni wani apa ora, jawabane gemuyu. Orang wani Pak? Begitu lihat jam, oh, sudah masuk, terus sepanjang mata memandang tidak nampak masjid dalam bentuk bangunan, juga tidak mendengar adzan dikumandangkan, waktunya asar. Kira-kira suka balik apa sholat pinggir jalan? Angger balik kira-kira juga isya. Iman, apa sholat karena numpak motor? Bisa. Angel beli. Takbirnya pimpin. Begitu ngangkat tangan, gasnya lepaskan itu ya. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah, itu telah dijadikan semua bumi adalah masjid. Maka pinggirkan saja, kemudian naik di atas trotoar misalnya, sholat. Pak, kotor trotoarnya, kan kotornya tanah itu tahurun, suci. Yang penting tidak ada najis di situ. Tinggal letakkan sesuatu sebagai sutroh. Iya. Khawatir Pak, nanti ada yang memvideo malah jadi viral. Kan tidak apa-apa, tujuannya bukan untuk viral. Memang jenengan orang yang disiplin waktu, waktunya sholat ya sholat. Kalau kemudian di video dan viral, boleh jadi menjadi bahan dakwah, kan, menginspirasi orang lain. Oh, ternyata sholat itu memang harus dilaksanakan dimanapun. Jadi pertanyaannya kira-kira wani apa ora? Menang baik berarti orang wani. Ya. Isin ya. Masa menyembah Allah SWT malu Bapak Ibu ya? Tidak usah malu. Jika tidak menemukan masjid dalam bentuk bangunan, kalau ada ya pilih di dalam masjid. Kan Bapak Ibu tidak tahu ke depannya dengan mau safar kemana kan ya, kecuali yang tidak pernah bepergian jauh. Paling acaranya umah masjid, umah masjid, umah masjid. Tapi yang pekerjaannya senantiasa bepergian jauh, kan suatu saat akan mengalami hal itu. Jangan galau. Tidak bawa air, tinggal tayamum, kemudian sholat. Ini perintah Rasul begitu. Ya, fa ayyuma rajulin min ummati adrokat us-sholatu falyusolli. Di mana saja umatku berada, ketika menjumpai waktu sholat maka sholat. Jadi tidak disuruh pulang, tapi disuruh sholat. Ya. Sudah berapa? Sudah? 2. Ini ya wong loro tok, maninge melek apa merem? Ya, takune jawab Bapak Ibu ya. Sudah berapa? Nah, sing melek nambah papat. Sudah berapa Bapak Ibu? Nah, nambah telu maning gitu ya. Kan kalau belajar begitu, kalau udah ditanyai ngantuk semua ya. Lenggat. Capek Bapak Ibu? Iya. Pada ngantuk itu capek apa bagaimana? Hah? Capek ya. Apa gantian biar tidak capek? Saya yang mendengarkan. Kayaknya kesel sih ngomong Pak daripada sih ngerokok ya. Kerja bakti ya. Tapi Bapak Ibu harus yakin capeknya orang mukmin itu dipahalai. Capeknya orang mukmin itu dipahalai. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq tanya pada Rasulullah ya. Setelah turun An-Nisa 123. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Wa may ya'mal su'an yujza bihi fala yajid lahu min dunillahi waliyyin wala nasir. Siapa saja yang berbuat keburukan pasti Allah akan hukum. Kata Abu Bakar, ya Rasul, siapa di antara kita yang selamat? Kita semua pernah berbuat buruk. Nanti dibaca di tafsir Ibnu Katsir ya.
Rasulullah bilang begini, ghafarallahu anka ya Aba Bakrin. Mudah-mudahan Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Bukankah engkau pernah kepayahan? Kerja bakti kepayahan kan? Apa tidak? Kerja bakti apa nonton orang kerja bakti? Apa mung tudang tuding, kayak mana? Bukankah engkau pernah mengalami kepayahan? Bukankah engkau pernah kena musibah? Bukankah engkau pernah sakit? Itulah balasan yang Allah timpakan kepada orang-orang beriman. Supaya ketika menghadap Allah di mahsyar itu dosanya terkurangi karena sudah dihukum dengan kepayahan, dihukum dengan musibah, dihukum dengan rasa sakit. Ya, jadi kalau hari ini capek banget Pak, itu bagian dari kepayahan. Pak, habis sakit itu bagian dari cara Allah menyayangi orang-orang beriman. Yang penting apa? Jangan berkeluh kesah alias Rasulullah. Orang tua kau nyakung boyoke lara. Kalau ngomong begitu kira-kira langsung waras apa orang? Tidak kan? Tidak usah ngomong. Kan dulu waktu muda sudah menikmati boyok. Enak ya. Setelah tua jalannya lambat Pak. Dulu kan pernah SMP, melayunya balap-balap kan, sekarang ganti. Melambat begitu ya, dinikmati. Tadi ada berapa Bapak Ibu? 2. Kurang berapa? 3. Berarti masih terjaga ya. Takoni baru berapa 2, kurang berapa 2 berarti kawat ya. Dibilang syariat ngantuk kan bahaya nanti. Wa uhillat li, dan dihalalkan untukku al-maghanimu, ghanimah. Walam tahilla li ahadin qabli, yang tidak pernah dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Jadi Rasulullah diizinkan untuk menikmati ghanimah. Nabi-nabi terdahulu tidak diperbolehkan mendapatkan menikmati ghanimah. Di Al-Quran surah Al-Anfal jatahnya khumusahu 1/5. Banyak ya? Banyak. Tapi setiap dapat langsung dibagi. Habis. Tidak ada yang dibawa pulang ke rumah. Kemudian wa utitu syafa'ata, diberikan untukku untuk memintakan syafaat. Ini yang keempat. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya. Wa bu'istu ilan nasi amatan, aku diutus untuk seluruh manusia. Nabi-nabi terdahulu itu untuk kaum tertentu, maka biasanya para nabi itu memanggil kaumnya dengan ya qaumi. Kalau Rasulullah memanggil para sahabatnya ya ayuhan nas, tidak ya qaumi, karena Rasul tidak khusus untuk kaum tertentu tetapi untuk semua manusia. Jadi kita sudah benar mengikuti Rasul karena Rasulullah untuk semua manusia. Dalam riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah, redaksinya begini. Fuddilna 'alan nasi bisalasi khisolin. Fuddilna, kami diberikan keutamaan 'alan nasi, di atas seluruh manusia, bisalasi khisolin, dengan 3 hal. Tapi di Syarah Fathul Bari, tadi saya ngutipnya di Syarah Fathul Bari, bukan di kitab Imam Muslimnya. Ju'ilat sufufana kasufufil malaikati, dijadikan sof kami dalam sholat kan suruh lurus dan rapat, kasufufil malaikati, seperti sof-sofnya malaikat. Makanya kalau imamnya bilang luruskan dan rapatkan, laksanakan. Karena ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Rasul. Punya sof jamaah
yang sopnya seperti sopnya para malaikat. Kapan kita bisa saksikan? Nanti di mahsyar. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa. Pada hari malaikat Jibril dan para malaikat berdiri soffa, bersop-sop. Nanti sop-sopnya seperti sop-sopnya orang-orang mukmin ketika mereka sholat. 3 hal ya. Ini saya kutipkan 1, kemudian kata Ibnu Hajar, yang 2 sama dengan yang disebutkan di hadis tadi. Berarti tidak 5 ya, karena ada tambahan 1 itu. Kemudian dalam riwayat Huzaimah dan An-Nasai, ini juga saya kutip dari Syarah Fathul Bari, wa utitu hadhil ayati min akhiri suratil Baqarati min kanzi tahtal arsi. Aku diberikan akhir surah Al-Baqarah yang merupakan perbendaharaan dari bawah ars. Surah Al-Baqarah akhirnya ayat berapa Bapak Ibu? 286 atau 9? 86 ya. 286. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Rasul untuk umat ini. Di dalamnya ada apa? Ada pernyataan Allah bahwa syariat yang Allah berikan kepada umat Rasul itu tidak berat. Allah memberikan syariat sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan syariat, melainkan manusia mampu untuk melaksanakannya. Ini bukan musibah. Biasanya ayat ini dibaca kalau ada orang kena musibah. Sabar, pati-patinya dengan diuji, dengan kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu tidak pas. Karena ayat ini bicara tentang bobot syariat, beban syariat. Jadi kalau Allah minta kita bangun pada sepertiga malamnya akhir, kita mampu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Kalau yang tidak bangun bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Wong aslinya udah bangun kok. Kakinya dirubung lamuk, itu kan dibangunin. Malah bangun luruh anti nyamuk, pusap. Nembeles alarmnya moni. Udah dibangunin. Bangun dimatikan, ngeles mani. Boyoke pegel pengen pipis. Ya bangun pipis tapi ngeles mani. Jadi bukan tidak mampu tapi tidak mau. Puasa Ramadan, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, terbit fajar sampai terbenam matahari, mampu. Tapi tidak mau. Alasan apa? Orang kuat Pak. Wong ora digendong orang apakah orang kuat kepriye? Akhirnya sahur rong piring, burung piring, telung piring, jam sangat tetap ngelih. Orang mungkin orang. Yang bikin kuat apa? Nawaitu. Kan nawaitu. Niat. Jadi kalau niatnya kuat, ya, insya Allah. Kemudian di Al-Baqarah ayat yang terakhir itu Allah mengajarkan kita permohonan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna, minta dimaafkan, waghfir lana, minta diampuni, wa'fu anna waghfir lana warhamna, minta diberi rahmat, wangsurna 'alal qaumil kafirin, minta diberi pertolongan. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari Ali, ini
Rasulullah menyampaikan ya, u'titu arba'an lam yu'tahunna ahadam min anbiya illahi. Aku diberi 5 hal yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Yang pertama apa? U'titu mafatihal ardi. Diberikan kepadaku, dibukakan bumi. Jadi bumi tadi dibukakan sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Wa summiyat Ahmadu. Aku diberi nama Ahmad. Surat As-Saff ayat 6 ya. Kemudian waju'ilat ummati khairal umami, dan dijadikan untukku sebaik-baik umat. Kemudian tambahannya yang di hadis yang tadi 5. Jadi redaksinya beda-beda, saling melengkapi. Kemudian di dalam riwayat Al-Basyar dari Abu Hurairah, fuddiltu alal anbiya ibisittin, aku diunggulkan atas nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Ghufiroli ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Aku diampuni dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang. Ini khusus Nabi, Bapak Ibu. Ya. Wa ju'ilat ummati khairal umami, dijadikan untuk umatku sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Surat apa, Mas? Al-Imran ya. Ayatnya di atas 100 ya di situ. Wa utitu al-kautsar, diberikan kepadaku al-kautsar. Ini nama telaga nanti di akhirat ya. Kemudian sisanya yang tadi disebutkan. Ini hadis-hadis tentang keutamaan Rasulullah dibandingkan rasul-rasul yang lain. Dicantumkan di sini Bapak dan Ibu, utamanya terkait dengan bumi sebagai masjid dan tanah sebagai alat bersuci, karena masuk ke dalam materi kitab tayamum. Demikian, nanti setelah Isya kita diskusi insyaallah.